5 pelajaran dari Napoli versus Juventus. Juventus menghadapi tuan rumah Napoli pada pekan ketiga Liga Italia atau Serie A 2021-2022, Sabtu, 11 September 2021. Pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona ini berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Napoli. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan ini. Berikut ulasannya. Kalah beruntun. Juventus musim ini kembali ditangani oleh Massimiliano Allegri. Namun, periode kedua Allegri di Juventus ini belum sesuai ekspektasi. Gol-gol Paulo Dybala dan Juan Cuadrado hanya memberi Juve hasil seri 2-2 dengan tuan rumah Udinese pada pekan pertama, yang juga menjadi laga terakhir Cristiano Ronaldo sebelum hijrah ke Manchester United. Pada pekan kedua, Juventus diharapkan menang saat menjamu Empoli. Namun mereka justru dipermalukan 0-1 di Turin. Dan kali ini, Bianconeri takluk dari Napoli racikan Luciano Spalletti. Rapuh di belakang. Melawan Udinese, mereka kebobolan 2 gol. Melawan Empoli, mereka kebobolan 1 gol. Melawan Napoli, mereka kebobolan 2 gol. 3 pertandingan, sudah 5 gol yang bersarang di gawang Wojciech Szczesny. Juventus yang lini belakangnya dikawal Chiellini dan Bonucci biasanya susah untuk ditaklukkan. Namun, pada musim ini kehebatan itu belum terlihat. Lini tengah tak bernyawa. Melawan Napoli, Allegri memasang Andrea Rabiot, Manuel Locatelli, dan Weston McKennie sebagai starter di lini tengah. Namun, lini tengah Juventus ini seolah tak bernyawa. Napoli bahkan bisa unggul penguasaan bola mencapai 67%. Dari situ, tak aneh jika Napoli sampai leluasa mengembur Juventus. Andai penyelesaian akhir Napoli lebih baik, Juventus mungkin sudah pulang dengan kekalahan yang lebih parah. Napoli punya Anguissa. Lini tengah Juventus melempem, salah satunya adalah karena keberadaan Andre Frank Zambo Anguissa di tim lawan. Gelandang bertahan 25 tahun Kamerun yang dipinjam Napoli dari Fulham itu tampil impresif dalam laga debutnya. Anguissa menjadi protagonis di lini tengah. Dia menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemain jangkar. Dia bagus dalam membaca permainan. Operan-operan pun jarang salah. Ia tak terlihat gugup meski melawan Juventus dalam laga perdananya di Serie A. Markas Napoli anti Bianconeri. Selama 3 musim terakhir di Serie A, Juve selalu kalah setiap kali main tandang kontra Napoli. Markas Napoli seolah menjadi venue anti Bianconeri. Zielinski with the corner, Szczesny stayed at home, and it's... Wojciech Szczesny dikritik, bos Juventus membela. Manajer Juventus Massimiliano Allegri memberikan pembelaan terhadap Wojciech Szczesny. Ia menilai sang kiper tak layak disalahkan atas kekalahan melawan Napoli. Dini hari tadi, Juve menelan kekalahan di giornata ketiga di Serie A. Berhadapan dengan Napoli, si Nyonya tua tumbang dengan skor 2-1. Banyak fans Juventus yang menyalahkan Szczesny atas kekalahan ini. Pasalnya sang kiper tak menghalau bola dengan baik, sehingga bola hasil tepisannya jatuh ke kaki Matteo Politano dan Kalidou Koulibaly yang kemudian dikonversi menjadi gol. Allegri menilai bahwa Szczesny tak selayaknya dikritik seperti itu. Szczesny adalah kiper utama Juventus dan kami percaya padanya, ujar Allegri kepada DAT. Menurut Allegri, Szczesny sebenarnya sudah melakukan tugas yang baik di bawah mistar gawang Juventus. Namun ia menilai sang kiper hanya tak beruntung saja, bola tepisannya jatuh ke kaki pemain lawan. Sebelum pertandingan ini, ia memainkan beberapa laga yang bagus. Namun hari ini ia tidak beruntung karena bola lepas dari tangannya dan membuat mereka bisa menyamakan kedudukan. Allegri juga pada kesempatan ini curhat mengenai kondisi timnya. Ia menilai skuad Juventus saat ini terlalu tipis sehingga mereka tak bisa memberikan perbedaan dari bangku cadangan. Saya tidak memiliki banyak opsi dari bangku cadangan untuk mengubah jalannya pertandingan. Saya sendiri sangat terkejut melihat Ramsey bisa bermain padahal ia baru sekali berlatih, ujarnya. Dan berkat hasil ini, Juventus turun ke papan bawah Serie A. Tim asal Turin itu kini berada di peringkat ke-16 klasemen sementara Serie A. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Drama warnai kekalahan Juventus dari Napoli. Allegri dan Spalletti bentrok di ruang pers. Drama tercipta
pada sesi konferensi pers usai pertandingan Napoli vs Juventus di pekan ketiga Serie A. Pelatih kedua tim Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri dilaporkan terlihat friksi yang panas. Menurut laporan dari Sky Sport, tensi panas tercipta saat Spalletti dan Allegri berada di ruang pers. Kedua pelatih disebut melakukan konfrontasi dengan cukup panas. Tensi tinggi tercipta di antara mereka. Spalletti kecewa dengan sikap Allegri yang menyebut gol Napoli tercipta karena kesalahan pemain Juventus. Spalletti merasa Allegri tidak memberi kredit pada kerja keras yang dilakukan oleh Napoli. Spalletti kesal. Ex-pelatih Inter Milan itu kemudian berkomentar tentang apa yang terjadi. Saya pergi untuk beri hormat kepadanya setelah pertandingan, dan dia terus berjalan dan mengabaikan saya. Saya selalu kalah melawan Juve. Sekali saya menang dan Anda menceramai saya karena menangis dengan keras, kata Spalletti. Allegri mengakui Juventus tampil buruk saat berjumpa dengan Napoli. Namun, dia merasa jika gol-gol yang dicetak oleh Napoli adalah dikarenakan kesalahan pemain Juventus. Saya tidak bisa mencela pemain saya untuk apapun malam ini. Kami tampil lebih buruk melawan Empoli. Tetapi hari ini, sayangnya kami membayar harga untuk kesalahan, kata Allegri. Kami tidak begitu tepat secara teknis dan terlalu sering kehilangan bola di babak kedua. Napoli bermain sangat baik. Tetapi dalam sepak bola, ketika Anda tidak menang, Anda hanya bisa diam dan bekerja keras, sambungnya. Allegri meminta pemain Juventus untuk lebih fokus pada laga-laga ke depan. Ia tak ingin performa dan kesalahan saat kalah dari Napoli terulang. Pada saat ini, kami membayar harga yang mahal untuk setiap kesalahan. Tetapi momen-momen ini bisa terjadi dalam sepak bola, katanya. Kami kebobolan gol penyeimbang dan kemudian gol ini dari sepak pojok. Ada banyak hal positif dari para pemain juga. Jika Anda membuat kesalahan seperti itu, maka secara alami Anda akan kebobolan saat melakukan serangan balik, tegasnya.